Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini tiba di Banda Neira, Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Ganjar menjadi calon presiden pertama yang berkampanye di Banda Neira. Kedatangan calon presiden Ganjar Pranowo disambut antusias warga setempat. Warga menghampiri untuk bersalaman dan bersuah foto dengan Ganjar. Ganjar mengatakan Banda Neira merupakan tempat yang sangat ingin dikunjunginya sejak kecil. Ganjar ingin mendengarkan suara rakyat di daerah yang sulit terjangkau. Ganjar juga menegaskan perjalanannya ke Banda Neira sempat terganggu. Namun hal ini tidak mengurungkan niatnya untuk bertemu langsung dan mendengarkan aspirasi warga di Banda Neira. Sebelumnya, calon Presiden Ganjar Pranowo berdialog dengan milenial dan Gen Z di Kota Ambon, Maluku. Ganjar berkomitmen untuk mendorong Maluku menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan para milenial dan Gen Z di salah satu rumah makan di Jalan Yeshara Namual, Kota Ambon, Maluku pada Senin malam. Ganjar berdiskusi mengenai pendidikan, internet gratis hingga sulitnya akses transportasi di Maluku. Ganjar juga menyerap aspirasi anak muda di Maluku yang mengadu wilayahnya didominasi laut, namun produksi penangkapan ikannya belum optimal. Ganjar berkomitmen untuk mendorong Maluku menjadi salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia. Banyak sekali kepedulian anak-anak muda di Maluku terhadap kondisi daerahnya yang bercirikan kepulauan. Maka kemudian dia berbicara transportasi yang dibangun mestinya ya air. Terus kemudian fasilitas kesehatan yang hari ini tidak bisa terpenuhi juga mestinya seperti puskesmas terapung. Saya kira ini kepedulian-kepedulian yang hebat dikeluarkan oleh anak-anak muda. Tapi pada sisi yang lain dia sadar betul bahwa kondisi SDM-nya kurang. Maka kalau kita mau serap tenaga kerja lebih banyak, kalau kita ingin memenuhi kebutuhan yang ada di daerah itu, maka sebenarnya lokalitas isu yang ada di setiap daerah ini bisa kita dorong untuk kita programkan. Sebelumnya Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Dengan penuh semangat, Ganjar menyapa dan menyalami warga yang sudah menunggunya sejak pagi. Di hadapan ribuan pendukung, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Dari Kota Ambon, Maluku, Tim Liputan iNews melaporkan. Maka tidak salah kalau disebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mahfud MD bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para simpatisan Ganjar Mahfud. Dengan menggunakan bentor dan diiringi oleh para pendukungnya, Mahfud MD bersilaturahmi ke Pekanbaru Riau menemui para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda di Hotel Premier Pekanbaru. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkomitmen bersama calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mendengarkan segala keluhan terkait permasalahan adat, tanah, hingga masalah sumber daya alam di Riau yang akan disampaikan oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda Riau. Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Wah enak ternyata. Itu ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Usai bersilaturahmi, Cawapres nomor urut 3 ini melakukan pengguntingan pita untuk meresmikan gerai UMKM progresif, program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif, serta bazar UMKM di Kota Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atikoh belusukan ke Pasar Bareng, Jombang, Jawa Timur. Atikoh berdialog dan mendengarkan aspirasi dari para pedagang.
Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, belusukan ke Pasar Bareng, Jombang, Jawa Timur. Meski Pasar Bareng dalam kondisi becek usai diguyur hujan, Atiko tetap menyusuri lorong-lorong lapak pedagang. Menurut Atiko, dirinya ingin mendengarkan langsung keluhan masyarakat, khususnya para pedagang soal harga kebutuhan pokok. Atiko menambahkan dari beberapa pasar yang ia kunjungi di tanah air, permasalahan utama yang dialami adalah soal ketidakstabilan harga pangan. Saya kan ibu-ibu ya, jadi karena banyak keluhan terkait dengan harga, kemudian kebutuhan, termasuk juga keluhan dari para konsumen maupun pedagang, makanya saya juga ingin memperbandingkan juga di tiap-tiap daerah apakah permasalahannya sama itu. Kemudian yang lainnya adalah dari sini kita juga bertemu banyak orang, mereka juga banyak menyampaikan aspirasi tidak hanya yang berkaitan dengan kondisi yang ada di pasar, gitu Mbak. Atiko juga menyambangi pabrik sepatu di Jalan Dr. Sutomo, Bareng, Jombang. Atiko menyalami satu persatu karyawati yang menyambut hangat kedatangannya. Ia pun berkeliling ke dalam pabrik untuk melihat langsung proses pembuatan sepatu dan pengemasan yang seluruhnya dilakukan oleh buruh perempuan. Atiko menyebut para buruh wanita tetap memerlukan pembekalan pendidikan sehingga buruh wanita dapat meningkatkan kapasitasnya dan memiliki kemampuan berdaya saing. Dari Jombang, Jawa Timur, Giselia Nurrahma, Yudi Permana, iNews melaporkan. Dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud datang dari sejumlah diaspora dan relawan yang berada di sejumlah kota di Amerika Serikat. Pertemuan dan dukungan bagi Ganjar Mahfud ini diadakan secara serentak melalui sambungan Zoom dan saksikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Selain memberikan dukungan, pertemuan ini digelar untuk menyambut pesta demokrasi yang akan dimulai lebih awal di Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 4 Februari mendatang. Hajatan rakyat yang diselenggarakan para diaspora ini mendapatkan apresiasi dari Ganjar Mahfud karena telah terus berjuang memberikan dukungan. Sehat-sehat terus Pak Ganjar. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua, untuk teman-teman semua yang di Atlant saya menyampaikan terima kasih. Semangatnya tidak boleh putus. Waktu kita tinggal beberapa hari lagi dan makin hari makin banyak kawan-kawan khususnya dari civil society mendukung. Rasa-rasanya perjuangan kita harus lebih keras, lebih tegas lagi, bertemu dengan seluruh masyarakat, bertemu dengan seluruh saudara-saudara kita untuk meyakinkan mereka. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Mirqat Ilmiah Al-Itqon di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pidatonya, Anies yakin ia dan Muhaimin Iskandar bisa meraih kemenangan di Jakarta. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertandang ke Pondok Pesantren Mirqat Ilmiah Al-Itqon di Cengkareng, Jakarta Barat. Anies bersilaturahmi dengan para santri dan pimpinan Ponpes. Anies juga berkunjung ke rumah Kiai Mahfudz Arisun. Dalam pidatonya, Anies mengutarakan keyakinannya bisa meraup banyak suara di Jakarta. Anies pun berdoa bersama dengan para santri dan pengurus Ponpes untuk kesuksesan Pilpres 2024. Menambah teman. Nah, itulah yang kami jalani selama beberapa bulan. Jadi sekarang lapor, tinggal 16 hari lagi sampai Pilpres. Mohon doanya, mohon titip ke Jakarta dan silaturahmi pelepas kangen karena selama ini banyak di luar kota. Lalu alhamdulillah bersyukur tadi beliau mendoakan, beliau memberikan pesan yang insya Allah nanti kita jaga amanah. Yakin bisa meraup suara. Anies juga mengajak para pendukungnya agar mengawal jalannya pemilu dan mengamankan seluruh tempat pemungutan suara sehingga bebas dari kecurangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Dandi Bernadi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Jawa Barat yang sekaligus Ketua TKD Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kang Emil diperiksa buntut dugaan money politik yang dilakukannya di Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Ketua Tim Kampanye Daerah TKD Jabar Ridwan Kamil ini tiba di Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Senin sore kemarin.
Kedatangan RK untuk memberikan klarifikasi kepada Bawaslu atas dugaan praktik politik uang saat dirinya hadir dalam sebuah acara di Tasikmalaya. RK memberikan klarifikasi selama 3 jam kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kepada wartawan, RK mengaku dirinya tidak melanggar dan video yang beredar diakuinya merupakan video potongan yang sengaja dipolitisasi pihak tertentu. Dalam video yang beredar, Ridwan Kamil terekam membagikan sejumlah uang kepada para peserta Jambore BPD. Bawaslu Jabar mengaku akan mengevaluasi hasil pemeriksaan yang sudah dijalankan kepada terlapor. 3, ya tidak ada substansi pelanggaran, ya itu persepsi, tafsir, karena yang jadikan bukti juga video sepotong-sepotong ya. Maka dari kita dijelaskan bahwa satu, saya itu undangan ya, semua yang disangkakan dan sebagainya itu kalau kitanya penyelenggara. Ya kalau kitanya penyelenggara mengundang elemen-elemen yang dilarang, tentunya itu menjadi masalah. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai penyitaan ponsel milik jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono oleh penyidik ini melanggar hukum. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan membela Aiman dan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolda Metro Jaya, Jumat malam. Aiman diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan kasus yang menjeratnya. Sebab kritik dilontarkan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas aparat dalam pemilu. Aiman menambahkan tak hanya ia yang menyampaikan kritik, sejumlah media massa juga menyampaikan kritik serupa terkait netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi kekhawatiran. Dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pemeriksaan Aiman sebagai saksi selama 12 jam hingga penyitaan ponsel menunjukkan pelanggaran proses hukum. Hasto juga menyatakan pemilu itu rakyat yang berdaulat. Jangan bawa pemilu sebagai pertarungan antara kedaulatan rakyat versus ambisi penguasa. Adapun penyitaan ponsel Aiman merupakan tindakan intimidasi aparat untuk membungkam suara kubu Ganjar Mahfud. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya akan terus membela Aiman dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan bela Aiman. Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa. Tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada penegak hukum, apa sebenarnya yang terjadi. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik menyita ponsel Aiman dengan dalih untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Meski Aiman keberatan, Aiman bersikukuh akan melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS menggeruduk kantor KPU Sleman. Unjuk rasa digelar dengan membawa sejumlah poster berisi tuntutan. Para anggota KPPS ini merupakan kepala duku yang baru sehari dilantik menjadi KPPS untuk pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Anggota KPPS ini mempertanyakan tidak adanya uang transport bagi KPPS saat pelantikan pada hari Kamis pekan lalu. Anggota KPPS ini juga mempertanyakan pemberian makanan yang dianggap tidak wajar.
atau malah dalam pelantikan itu pada menyampaikan keluhan, yaitu terkait dengan fasilitasi pada saat pelantikan, yaitu di snack. Snacknya itu dipandang umum itu ya untuk bukan standar lagi, ya kurang wajar. Kok Sleman tidak ada transportnya? Ya, langkah pertama Bapak Ibu, langkah pertama yang saya lakukan adalah men-stop atau memberhentikan dia sebagai vendor. Hari itu juga saat kemarin. Lalu anggaran saat ini Lalu anggaran untuk BIMTEK hari ini dan ke depan kami turunkan ke sekretariat PPK atau Pak Sekcam. Usai memutus kontrak dengan pihak vendor, KPU Sleman berencana akan melakukan pelaporan ke polisi karena ada dugaan penyalahgunaan anggaran konsumsi bagi para anggota KPPS. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Ratusan pemilih pemula di Bogor, Jawa Barat mulai mendapatkan KTP elektronik. Penyerahan diberikan secara simbolis oleh pejabat Bupati Bogor Asnawa Tosepu. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Indonesia Memilih siang ini. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Saya Arlista Hadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ratusan siswa sekolah menengah kejuruan di Bogor, Jawa Barat mendapatkan sosialisasi tahapan pemilu yang diberikan pejabat Bupati Bogor bersama pihak terkait. Sosialisasi diberikan di SMK Negeri 01 Cibinong, Kabupaten Bogor. Selain sosialisasi pemilu, rekam KTP juga dilakukan terhadap ratusan siswa yang berhak ikut pemilu pada tahun 2024. Penyerahan KTP elektronik kepada ratusan pemilih pemula juga diberikan secara simbolik oleh penjabat Bupati Bogor Asnawa Tosepu. Alhamdulillah 100% atau 1.479 siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibinong yang memang sudah berhak untuk memiliki KTP sudah terrekam, dan tinggal 19 orang yang belum dicetak karena memang usianya belum 17 tahun untuk belanja. Selain di Bogor, Jawa Barat, perekaman KTP bagi warga yang berhak ikut pemilu juga dilakukan pemerintah kota Denpasar. Dinas Dukcapil lakukan rekaman bagi pemilih pemula dengan mengisi sejumlah data sebagai syarat pemilih pemula juga untuk ikut pemilu. Terus untuk jumlah pemilih pemula yang belum rekam KTP ini ke 3.972. Kalau jumlah pemilih pemula sebesar 23.472. Kalau Rekam KTP oleh Dukcapil di Denpasar ini akan berlangsung hingga 3 Februari 2024 mendatang dengan target 100% pemilih pemula dapat terekam dan ikut pencoblosan pada 14 Februari 2024. Dari Bogor dan Denpasar, Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan.